Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh bagi kalian. Ketahuilah syaitan ketika dikeluarkan dari surga kemudian diturunkan di atas muka bumi, maka tidak ada kegiatan baginya kecuali hanya untuk menyesatkan anak-anak Adam. Dia telah hasad kepada Adam alaihissalam dan dia benci kepada Adam dan keturunannya, dan dia telah berikrar dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak-anak Adam. Tidak ada kegiatan yang dia fokuskan kecuali hanya menyesatkan anak-anak Adam. Oleh karenanya dia kerahkan segala kekuatannya, segala fikirannya untuk bagaimana seluruh anak Adam bisa menemaninya di neraka jahanam kelak. Maka iblis pun, syaitan pun memiliki banyak metode, banyak cara untuk menyesatkan anak-anak Adam. Di antara metode yang digunakan oleh iblis adalah metode at-tazyin. Tazyin yaitu menghias kemaksiatan menjadi indah. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana syaitan menghiasi kemaksiatan. Di antaranya dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah keluarkan dia dari surga, dia berkata, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabbku, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam di atas muka bumi. Aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam di atas muka bumi, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang kau selamatkan. Inilah janji syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuk yang penyesatan atau penghiasan maksiat yang dilakukan oleh iblis? Di antara cara-cara menghiasi kemaksiatan disebutkan oleh para ulama, di antara yang pertama adalah memberi nama kemaksiatan dengan nama-nama yang indah. Dan ini yang pernah dilakukan oleh iblis kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam dan Hawa, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ketika Adam dan Hawa dilarang untuk makan mendekati sebuah pohon di surga, maka syaitan pun datang kepada Adam dan berkata kepada Adam, Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pohon keabadian? Iblis menamakan pohon terlarang tersebut dengan syajaratul khuld, pohon al-khuld, yang artinya pohon yang jika dimakan buahnya akan mendatangkan keabadian. Tentu dia berdosa besar, dia membohongi Adam. Tapi Adam tergoda ketika itu karena Adam alaihissalam ingin kekal di surga. Akhirnya dengan nama yang indah tersebut, Adam pun alaihissalam memakan dari buah yang terlarang tersebut. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Hal-hal yang haram dinamakan dengan nama-nama yang indah. Seperti riba dinamakan dengan bunga. Riba dinamakan dengan bunga. Minuman haram disebut dengan minuman rohani misalnya. Gratifikasi disebut dengan misalnya kerahiman atau pengertian atau nama-nama yang lain, sehingga melegalkan korupsi atau gratifikasi atau yang semisalnya. Diberi dengan nama-nama yang indah padahal hukumnya adalah haram. Ini salah satu metode syaitan. Ya. Seperti kemarin ada visa korupsi untuk haji, dinamakan dengan visa percepatan, padahal visa gratisan. Padahal visa gratisan dinamakan dengan visa percepatan agar orang tidak tahu bahwasanya mereka bayar karena percepatan, padahal itu visa gratis tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk diberikan kepada jamaah haji. Namun dinamakan dengan visa percepatan, sehingga akhirnya disangka korupsi tersebut menjadi halal karena ada percepatan. Demikianlah metode syaitan untuk menipu masyarakat
dengan memberi nama-nama yang indah pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syaitan menipu orang-orang untuk melakukan kesyirikan dengan menghiasi amalan-amalan kesyirikan yang mereka lakukan. Seperti yang Allah sebutkan tentang Ratu Bilqis, yang dimana ketika itu Ratu Bilqis dan masyarakatnya menyembah matahari. Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Maka Allah menghiasi amalan-amalan mereka, ya, sehingga mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapat hidayah. Yaitu Allah hiasi syaitan syaitan menghiasi mereka untuk menyembah matahari dengan menghayalkan kepada mereka bahwasanya matahari adalah suatu yang berjasa dalam kehidupan alam semesta, memberi penerangan, memberi kehidupan. Akhirnya mereka menyembah matahari. Demikian juga sebagian orang ada yang menyembah sapi, seperti saya pernah dengar, ada yang menyembah sapi. Kemudian dihiasi oleh syaitan dengan berkata di antara mereka, sapi adalah hewan yang sangat berjasa, bahkan lebih berjasa daripada seorang ibu. Jika seorang ibu memberi susu atau memberi perawatan kepada anaknya dengan berharap pamrih di kemudian hari. Adapun sapi kalau memberi susu maka tidak mengharap pamrih. Akhirnya mereka dihiasi oleh syaitan untuk menyembah sapi. Demikian juga sebagian orang meminta dan memohon kepada mayat-mayat yang sudah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang seharusnya akal sehat mengetahui bahwasanya justru mayat-mayat yang sudah meninggal kita doakan mereka, bukan malah kita minta-minta kepada mereka. Namun syaitan menghiasi bahwasanya orang-orang mati tersebut kedudukannya tinggi, kalau kau minta kepada Allah maka Allah tidak akan mendengarmu, maka mintalah melalui mayat-mayat tersebut. Ini semua tipuan syaitan sehingga orang akhirnya bergantung kepada mayat-mayat dan akhirnya mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan demikianlah cara syaitan dengan menghiasi amalan-amalan kemaksiatan, ya, seakan-akan menjadi indah. Di antara bentuk tazyin adalah sebaliknya, syaitan menghiasi amalan kebaikan seakan-akan menjadi buruk. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya syaitan menakut-nakuti kalian kalau mau berinfak. Syaitan bilang nanti kau fakir, nanti kau miskin, banyak kebutuhan, nanti anakmu tidak bisa mendapat biaya, nanti istrimu nanti kekurangan, sehingga akhirnya seorang lelaki menjadi pelit karena ditakut-takuti oleh syaitan. Syaitan menghiasi amalan kebaikan menjadi seakan-akan buruk. Dan demikianlah yang terjadi di masyarakat. Sebagian orang ketika hendak melakukan kebaikan maka ditakut-takuti oleh syaitan. Jangan kau sering ke masjid, nanti kau tidak punya teman. Jangan kau menjalankan sunnah Nabi, nanti kau dijauhi oleh masyarakat. Jangan kau begini, jangan kau begini, nanti kau akan kekurangan harta dan ekonomi. Dan macam-macam setan menghiasi sehingga akhirnya sebagian orang tidak berani menjalankan syariat Islam karena dihiasi keburukan oleh syaitan. Seakan-akan amal soleh tersebut hanya mendatangkan kesialan dan kefakiran dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, di antara makna tazyin sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya uz'ijuhum iz'ajan, yaitu syaitan ingin menjadikan orang yang meninggalkan kemaksiatan merasa berat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sehingga kalau dia tinggalkan maksiat dia merasa berat, syaitan terus menghiasi. Dan ini ditimpa oleh orang-orang yang kecanduan. Orang-orang kalau sudah kecanduan dalam maksiat, seandainya dia meninggalkan, maka dia merasakan penderitaan. Dia merasakan penderitaan. Seperti orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba. Ketika dia tidak mengkonsumsi narkoba, maka dia mengalami sakau, mengalami penderitaan. Sehingga dia ingin merasakan narkoba bukan karena kelezatan, tapi untuk menghilangkan penderitaannya. Sebagian orang yang sudah kecanduan minum khamar, benar ketika dia minum khamar dia merasakan kelezatan. Namun ada suatu masa di mana ketika kalau dia tidak minum khamar dia merasakan penderitaan. Dia harus minum khamar supaya menghilangkan penderitaan tersebut. Syaitan buat dia gelisah kalau tidak melakukan maksiat. Orang suka berzina, benar ketika berzina melakukan kelezatan, dia merasakan kelezatan. Tapi ketika tidak berzina dia merasa susah, dia merasa sulit. Kenikmatan yang jelas di hadapan matanya dengan istrinya tidak dia rasakan sama sekali, hilang kelezatan tersebut sehingga dia mencari kelezatan berikutnya. Kalau dia tidak berzina, dia maka akan merasa kesengsaraan. Orang terbiasa nonton film atau nonton film porno, maka kalau dia tidak menonton, dia merasa gelisah dan sengsara. Setan membuat dia terusik, gelisah sehingga dia tidak bisa tenang kecuali dia menonton film yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah berbagai macam kemaksiatan. Ya. Karena telah dihiasi oleh syaitan sehingga kalau dia tidak bermaksiat
maka dia akan mengalami penderitaan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, syaitan telah berjanji di hadapan Allah untuk menggoda seluruh anak Adam. Kita semua adalah target syaitan tanpa terkecuali. Dan dia telah ikrarkan dalam beberapa ayat, Allah sebutkan di antaranya, dia berkata, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh ya Allah, demi Allah, kata syaitan di hadapan Allah, benar-benar aku akan menghalangi manusia dari jalan menuju jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari seluruh arah aku akan menggoda mereka. Kemudian syaitan berkata dengan pedenya, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dalam ayat yang lain, syaitan berkata, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kata Allah di hadapan, kata syaitan di hadapan Allah, ya Allah, inikah Adam yang kau muliakan dia di atas diriku? Kalau kau berikan aku kesempatan sampai hari kiamat untuk menggodanya, aku akan menggoda anakku turunannya dan mereka tidak ada yang selamat kecuali hanya sedikit. Jadi syaitan telah bersumpah yang selamat hanya sedikit. Apa yang terjadi? Allah sebutkan dalam surat Saba, wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Sungguh persangkaan iblis telah benar terhadap mereka anak-anak Adam. Maka kebanyakan mereka mengikuti iblis kecuali sekelompok dari kaum mukminin. Ternyata yang selamat cuma sedikit. Makanya Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit yang bisa selamat dari godaan syaitan. Kenapa? Godaannya sangat banyak. Apa yang saya sebutkan tadi di awal khutbah hanyalah salah satu dari metode syaitan, metode tazyin. Dan dia masih punya banyak metode-metode. Dan syaitan ahli dalam menggoda manusia. Dia sudah berpengalaman ribuan tahun. Dia tahu bagaimana menggoda masing-masing kita. Oleh karenanya bagaimana cara selamat? Bagaimana jalan keselamatan? Syaitan sendiri telah berkata, la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku sungguh akan menyesatkan mereka seluruhnya, seluruh anak-anak Adam, kecuali hamba-hambamu ya Allah al-mukhlasin yang kau selamatkan. Firman Allah al-mukhlasin dibaca dalam dua qiraah. Ada qiraah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau selamatkan, dan dalam qiraah illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka inilah dua cara agar selamat. Yang pertama, senantiasa bersandar kepada Allah. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Tidak bisa kita pede dengan iman kita. Kita tidak bisa pede dengan ilmu kita. Syaitan dengan berbagai macam metodenya menggoda, seorang bisa terjatuh kapan saja. Syaitan tahu si fulan terjatuh dengan harta, si fulan terjatuh dengan wanita, si fulan terjatuh dengan jabatan, si fulan terjatuh dengan ini. Syaitan tahu bagaimana cara menggoda manusia. Maka tidak ada jalan lain kecuali seorang banyak berzikir kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sebutkan orang bertakwa ketika digoda oleh syaitan dia sadar. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa, kalau dia merasakan was-was godaan dari syaitan, tiba-tiba ada gelitikan di hati untuk melakukan maksiat, tadzakkaru, maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat azab Allah, ingat janji Allah di surga bagi orang yang meninggalkan maksiat, ingat azab Allah bagi orang yang melakukan maksiat. Fa idzahum mubsirun, maka tiba-tiba mereka sadar dan mereka tahu mereka dalam kesalahan. Maka jika kita merasa ada godaan syaitan menggelitiki kita untuk melakukan maksiat, menghiasi maksiat, menjanjikan yang macam-macam, segera bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan pede dengan iman kita. Iman kita sangat lemah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam qiraah yang berikutnya, illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan mudah selamat dari godaan syaitan. Ikhlas itu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian dari manusia, tidak mengharap pengakuan dari manusia, tidak menanti pujian dari manusia, tidak mengharap sanjungan dari makhluk. Dia hanya berharap
ganjaran dari Allah. Dia hanya mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita dalam melakukan ibadah apapun hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ikhlas, dia akan mudah diselamatkan oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Kebanyakan kita terjatuh, tersungkur dalam godaan syaitan, pasrah, tunduk, ditawan oleh syahwat, ditawan oleh syaitan. Kenapa? Mungkin sering kita beribadah hanya karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut-sebut, pencitraan, kepentingan duniawi dan lainnya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari godaan syaitan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.